Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, halaman 403, ayat yang ke-57 sampai ke-59. Diawali dengan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Tsumma ilaina, kemudian ilaina, kepada kami, turja'un, kamu akan dikembalikan. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanubawwi'annahum, mereka itu nanti akan kami tempatkan atau kami sediakan tempatnya, posisinya, kedudukannya di sorga berupa ghuraf, kamar-kamar, gedung-gedung yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Ni'ma ajrul amilin, itulah ni'ma, sebaik-baik ganjaran bagi orang yang beramal, yaitu alladzina sabaru, orang-orang yang sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka bertawakal. Kira-kira begitulah terjemahnya. Mari kita lanjutkan kaji kita hari yang lalu, bahwa cobaan terberat, ujian terhebat dialami oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Karena mereka, para rasul, para nabi itu mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai keistimewaan dan keutamaan. Tentu saja cobaan dan ujian yang mereka alami jauh lebih berat daripada kita. Seperti apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau akan meninggal, beliau mengalami sakratul maut yang hebat. Karena sakratul maut itu bukan sebagai siksa, tapi suatu proses yang harus kita lalui, kita hadapi. Semua yang mati bukan siksa. Ajal, batas waktu kita hidup, tiba di batas waktunya, selesai kita hidup. Kemudian mati. Mati adalah perpindahan dari hidup di dunia kepada hidup berikutnya. Sebelum mati ada namanya sakratul maut.
Ko kaji kita hari yang lampau. Bahkan Nabi sebelum mengalami sakratul maut, beliau kan mengalami sakit berat. Di mana beliau berdoa, Allahumma firli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Beliau disuruh pilih akan melanjutkan hidup di dunia atau ingin menemui teman-teman yang berada di alam tertinggi. Beliau pilih kata ila ar-rafiqil a'la, menuju tempat di mana teman-teman yang mencapai kedudukan tertinggi di alam sana. Itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin dan para abrar. Dan sakratul maut yang dialami Rasulullah sebagaimana gambaran Aisyah. Setelah aku menyaksikan sakratul maut yang dialami oleh Nabi, lalu aku ketika mendengar atau ketika melihat ada orang yang mudah, ringan, enteng menghadapi sakratul maut, bagi aku tidak cemburu. Sebab manusia yang terpilih justru mengalami sakratul maut yang hebat. Jangan dianggap sakratul maut itu suatu hal yang suatu hal kalau mudah orang mati, tidak tergomanga mati, jangan dianggap lo santiang matinya. Karena ukuran nilai itu bukan ditanangnya mati. Dan jadi orang mati pasti tenang. Ya. Karena apa? Banyak orang-orang yang tidak muslim malah umumnya tidak ada yang gelisah, tidak ada yang mereng-mereng, tidak ada yang heboh, mati sih. Justru kadang-kadang orang muslim sebelum mati mengalami berbagai macam hal yang berat-berat. Itu ujian terakhir. Ujian terakhir. Nah, kini kita kembali. Kalau kemarin kata beliau bahwa memang kematian itu ada sakarat. Anang sakarat itu peristiwa yang dialami seseorang sebelum ruhnya dicabut. Pencabutan ruh namanya naza'. Naza' itu mencabut. Jadi pencabutan atau dikeluarkannya ruh, naza'. Malaikat yang bertugas mencabut, nazi'. Wan nazi'ati garqa, wan nasyitati nashta. Nazi'at, aku bersumpah demi para pencabut, pencabut nyawa, pencabut roh. Bama aku bercabut, hendaknya di dalam dikeluarkan. Ditarik, diegang masawa. Karena yang diajak keluar ko Nabi. Diajak keluar, diundang keluar Nabi. Karena memanglah ingin keluar. Nabi pilih untuk ingin pulang. Ambo ingin berkumpul, bertemu bersusu dengan orang-orang di alam sana. Bertemu dengan Allah. Anak lain kan tidak ada keinginan pulang, bahkan takut malahan. Lebih-lebih orang yang tidak siap untuk menghadapi itu. Bekal tidak bara, dosa banyak, awak belum siap, dunia masih cinta awak dunia. Itu berat, apalagi dicabut. Yang diajak keluar nafsul mutmainnah, itu diajak keluar. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu namanya diajak keluar. Irji'i, sudah tu. Allah tu idui. Mari kita berangkat
Mari kita kembali menuju Tuhan. Itu nafsul mutmainnah. Tinggal melah dunia aku, tinggal melah Indonesia aku, banyak orang kamuri. Baci rabui orang malanan, kamahurui, kamaci abiyamelah. Mari buat pailah tu. Irji'i ila rabbiki. Diajak keluar. Nafsul mutmainnah. Tapi kalau nafsulnya ndak mutmainnah, sayi'ah al-khabithah tu ndak irji'i keliman, ukhruji, keluar. Itu bedanya kan? Kalau nafsunya jelek, jiwanya jelek, buruk. Kalau wasawaknya ialah bulu baji, mantiko, mantiko itulah. Itu ndak irji'i kelimat. Kalau irji'i itu kan rujuk. Nah, pulang oleh. Lah, rujuk itu kan kembali. Raji'un orang yang kembali. Rujuk kembali. Irja' kembalilah. Turja' dikembalikan. Itu kelimatnya kan. Kita ulang balik. Rujuk kembali. Yang kembali raji'. Turja' dikembalikan. Itu beda-bedanya. Nah, orang pulang balik ke rumah bininya, rujuk. Sebabnya pulang balik ke rumah bini no. Sebelumnya talak. Sebelum talak. Sebelum talak malu rujuk. Sebelum talaknya bergaul, bela elok, bauda, bayayang bagai. Yayang. Gini cubalah satu tua amboku bayayang jaga nak nanga. Galaknya tu cucu yang yayang. Kalau bayayang lah tu bahasa ayang ya. Ayang. Lalu cara talak abeko ada juga balik. Itu kembali balik kepada semula. Jadi awak aku dia datang daripada Allah. Bukan gaji sesuai. Ketika ibu-ibu hamil, kan ibu nan hamil. Tidak sampai gaji ke sana. Nah, ketika janin 4 bulan di kandungan, 4 bulan, kan roh dimasukkan. Dimasukkan. Diperintah malaikat untuk meniupkan roh ke janin. Lalu, mulailah roh berada di janin, bersatu dengan janin. Setelah sekian lama dalam perut, kemudian lahirnya ke dunia. Lahir, nampak, nyato, tarang, jadi lahir. Bahasa Sinanya zahir. Zahir menjadi bahasa lahir. Lama-lama nan lahi yang menunjukkan nan batin. Mohon maaf, lahir ya batin. Lawan lahir batin. Asal katanya zahir. Zahir batin. Batin nan tanduk nan tersembunyi. Itu muka parik itu namanya batanu. So, banyak nan tanduk sini sembunyi. Bayi yang tersembunyi di parik namanya janin. Janin ku artinya nak nampak. Bang ku nak nampak. Halo. Bama ko na nampak. Mantunlah. Ndek tanduk. Berada dalam. Jadi, nan di dalam, nan tanduk, nan tak nampak, ya batin. Janin, nan tanduk, bayi nan tanduk, janin. Asal kata janin, jannah itu tersembunyi, tertutup tanduk. Lalu lahir.
nampak, jaleh, tarang. Zahir, yang nampak, yang jaleh, yang tarang. Benar-benar waktunya waktu zuhur. Ketika itu semana satarang-tarang hari, sajaleh-jaleh hari. Zuhur. Ada waktu kalau jadi luhur. Luhur. Ala luhuri. Alun di. Luhur. Zuhur. Namun kamu juang nah. Pungguang mana zahrun. Di pungguang kau nampak terpanggang ni motori zahrun. Itu perubahan bahasa. Jadi de roh dimasukkan ke janin. Asalnya kan tidak dipari itu roh. Asalnya dari alam zinan. Minallah, daripada Allah. Eko setelah dipabiannya di sekian lama di dunia, 60 lebih ya, atau kurang. Lalu orang-orang ko yang lain kontak taruh ya Allah, berhubungan ya Allah, merasa tenangnya mengingat Allah, namanya mutmainnah. Mutmain, jiwa yang tentram karena selalu berhubungan dengan Allah, mengingat Allah. Berkomunikasi dengan Allah, beribadat, taat, mendekat kepada Allah. Bernamalah mutmainnah. Ketika diingatkan nama Allah, tenang dan tentramnya. Kan itu dulu. Ada kecekkan kepada nan mutmainnah, kau irji'i. Itu nan irji'i. Ila rabbiki radiyatam mardiyah. Mardiyah doa sih kan? Kembalilah. Bamu ke kata-kata kembali. Awak datang dari Allah, dimasukkan terus. Kini ko Allah tu, dah tiba waktu nama, melah, ulang alai, kembali wa alai. Ko, apakah semua orang dikecilkan kepadanya irji'i? Indah, nang kepunduan Allah ko nak irji'i tu, ukhruji keluarlah. Itu dalam tafsiran surah Al-An'am ayat 93 itu bunyi, 92 itu bunyi. Itu kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, dikatakan kepada jiwa yang jelek, jiwa yang buruk, yang jahat itu, ya ayatuhan nafsul khabithah. Hei jiwa yang jelek, yang buruk, yang keji, mentikul langit, yang bulu baji. Itu dia kecil gitu. Ukhruji, keluar. Nanti silakan merujuk tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menjalehkan ayat surah Al-An'am, surah ke-6, setentangan jiwa yang disuruh keluar, tidak diundang loh. Dalam tafsiran ayatnya, kalau halaman jika halaman 139 dalam ayat 93 ya, di tengah-tengah diambil walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut. Di tengah-tengah, dan lau tara, jikalau engkau melihat ya Muhammad, betapa dahsyat mengirikannya. Ketika orang-orang zalim itu fi ghamaratil maut, di dalam kesengsaraan mati. Tidak sakarat doh, gamarat. Sakarat dialami oleh semua orang, tapi kalau gamarat tidak semua. Gamarat kedahsyatan luar biasa. Kedahsyatan luar biasa saat-saat menjelang mati. Ghamaratil mauti wal malaikatu basitu, dan para malaikat basitu telah mengulurkan aidihim, tangan mereka, akhriju, keluarkan anfusakum, lepaskan, keluarkan nyawamu. Nah, disuruh akhriju. Kalau bahasa ukhruj, keluar. Lepaskanlah apa yang keluar.
Sementara malaikat telah mengulurkan tangan memukuli. Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Para malaikat-malaikat memukuli. Ini semua orang pukul langsung lepeh keluar pukul. Kok nampak dawak? Nak termakan nasi lah. Nampak dawak nak termakan nasi lah. Mujur nak nampak. Sehingga telaki itu kita galak. Telaki itu maliang, korupsi, merampok, curang, menipu. Dia nak nampak, kau nampak. Kamu akhirnya curang, menipu, mengicu. Itulah hikmahnya nak nampak. Setiap orang akan mati dan orang bulu wajib terkait kuat, ya dikecilkan akhriju, keluar. Dalam ayat lain, malaikat memukuli. Yadribuna, malaikat memukul. Tak nampak dawak malaikat memukul. Tak terangah dawak malaikat menghardik, membentak. Tak terangah di kita prosesnya menarik sekuat-kuatnya keluar. Ditagang sekuat-kuat. Tak tampak, tak terangah di kita menjerit sehabis-habisnya orang nan takaiku. Misalkan orang sedelo dari rumahnya keluarnya dari rumahnya untuk pergi ke kantor, pergi ke penjara lah, tak mau keluar, delo keluar. Dan seterusnya kan. Tu berbeza. Bang kau berbeza. Nanti lain lah sadar bahasanya tiba saat waktunya harus pulang. Nanti lain tak sadar-sadar. Yang ingin taruh bercokol di badannya, yang ingin taruh hidup di dunia dan tak percaya di samping itu bersiap hendak, berbekal hendak, berkamih hendak. Dosa menyelempuh. Berkerak-kerak, berserak-serak. Ketika dibentak diardi, dilepaskan nyawa tak mau. Itu beda. Perbedaan begitu. Nah, balik kita ke kaji cekor. Beda antara zaikah, sakarat dan gamarat. Kan ayat kita baca cekor, kullu nafsin. Kullu nafsin, sore Al-Ankabut. Ini ada ayat lain berbunyi sama. Seperti dalam surat Al-Anbiya, kullu nafsinnya, tapi ujungnya berlain. Kini kita pahami balik. Sore Al-Ankabut tadi. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, za'iqah. Zauq, merasa. Zauq itu merasa, mencicipi. Jadi sebelum menikmati sesuatu, kita coba dirasa. Mencoba kan sebelum makan. Cicipan, zauq, merasa, mencoba. Yang mencoba za'iqah. Yang merasa za'iqah. Setiap yang bernyawa merasa mati. Za'iqah merasakan mati. Cobaan-cobaan merasa rasa mati itulah bansuan sejak hidup. Sebelum mati benar. Setiap malam awak merasa mati. Setiap malam awak merasa mati. Cuman dia lu mati lah, anak terasa kita mati. Malam tu kan namanya kematian kecil. Sugra. Lalu tu kematian kecil. Jadi kita merasa mati ya, sebelum mati benar mulai kita merasa mati. Dekat-dekat ke mati lah mulai berbaun-baun mati. Puncaknya tiba sakarat. Sakarat, suasana, saat-saat, detik-detik. Nyo tak merasa mati lah. Ka mati benar. Sakarat itu maknanya menutup. Suasana kematian lah menutupinya lah menyelubunginya. Tidak ada peluang, tidak ada kesempatan untuk hidup. Jadi nyolah batu-batu
dilingkupi, ditutui oleh suasana kematian, tidak ada celah untuk hidup. Sakarat, proses sakarat tu sedang proses menuju kepada kematian. Lalu setelah itu baru terjadi dikeluarkannya roh, dicabutnya roh, dibentak, dihadik, diegang keluar roh. Baru namanya mati. Mati kita. Kalau gamarat, ikut gamarat kedahsyatan luar biasa seseorang ketika dihadang oleh kematian. Proses tu proses kedahsyatan, kengirian saat kematianlah tiba. Gamarat, sakarat, semua kita merasa mati. Sakarat al-maut namanya. Suasana kematian. Kalau gamarat, kedahsyatan, kengirian luar biasa, kesakitan yang tidak terhingga. Ghamaratil mauti. Nah, kita diajari doa. Allahumma hawwin. Bacanya? Alaina fi sakaratil maut. Kalau kita lah paham bahawa setiap yang bernyawa merasa mati atau merasakan mati, berarti tidak satu pun yang bernyawa yang tidak akan mati. Lalu akan dikembalikan setelah mati itu kepada Allah melalui perjalanan berikutnya. Tiba nanti puncaknya di akhirat, di mahsyar, kita berkumpul, kita bertemu, kita dipanggil menghadap Allah. Doa aku yang kita janjian kemarin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din alai wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. 10 doa. Doa aku hafal umumnya ada orang. Walaupun tidak Nabi yang mengajarkan, tapi kaulah himpunan bersumber intisari daripada doa-doa berasal kepada ayat-ayat dan hadis-hadis. Digabung seperti 10 doa. Siapa yang masih kurang-kurang apa atau apa-apa tanggungan, kita tinggal catatan nanti. Sembuh. Ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami nas'alu, kami meminta, kami memohon kepadamu salamatan fid din, keselamatan dalam beragama, keselamatan dalam beragama. Kau dapat awak beragama kau selamat-selamat saya. Jangan sampai kita dalam beragama yang kita amalkan, yang kita pakai, yang kita jalani minta selamat. Bercampur antara yang betul yang salah, antara tradisi dan sunnah Nabi. Kita orang ini antara bid'ah dan sunnah, antara yang betul yang betul. Salamai itu adalah menjalankan, jangan sampai ada gangguan. Sebab orang beribadah nun tak salamai, terganggu.
tak nyaman, tak tenang. Dalam beribadah saya tak tenang. Aduh, sekian banyak gangguan. Kita boleh aman-aman saya. Dan bagaimana supaya agama yang kita jalankan jangan sampai tidak berdasar petunjuk. Selamatan. Fid din, panjang kajinya. Wa afiatan fil jasad. Afiah di jasad kita, sihat. Kau nak kita terang panjang-panjang cuma mengenal saja. Afiatan fil jasad. Ya Allah, kami meminta kepadamu, beri kami afiat. Afiat kau maknanya lebih luas daripada sihat. Afiat. Kesehatan bisa pada jasad, pada tubuh. Lahir dan batin. Dua. Wa ziyadatan fil ilmi. Kami minta ilmu kami bertambah terus. Bahkan setiap pagi kita dah ada doa, Allahumma zidni ilman nafi'ah. Kita minta. Cuma kan tak semua orang mau menambah ilmu. Maka lari orang ketika dia ada ilmu. Cuma doa aku dibacanya. Hanya baca doa, Allahumma zidni ilman nafi'ah. Warzuqni faman wasi'ah. Warzuqni faman wasi'ah. Warizqan taibah. Wa amalan taqabbala. Itu dibaca cuma tu tak muah. Ini meminta muah, jaga orang lari. Begitu doa anda. Zidni ilman nafi'ah. Tambahi aku ilmu yang pan. Amu datang seorang saya. Batuntui bercari badanga beraja. Baru datang ilmu yang manfaat. Ilman nafi'ah. Wa zidni ilman nafi'ah. Wariskan faman wasi'ah, kefahaman yang luas. Ada orang tak faham-faham, tak mengerti-ngerti, payah masuk, tak mau nampuang, tak faham-faham. Baru berkau rezeki, baru amal. Di situ doanya wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Rezeki yang berkah. Berkah rezeki, manfaat, faedah, tenang, nyaman. Minta je rizkan taibah. Wa barakatan fil rezeki, tapi awak mencari tidak barakat. Awak ngicuah maliang pungli menyogok. Wang iko. Kepetang kami bincang-bincang di sini setelah manasik haji. Wah, bincang-bincang tu seru je seputar masalah piti ke piti. Seputar piti, masalah piti ke piti, wangko, begini. Kamu apa ini wangko? Entah wak mendengar saya. Dengar saya. Ia berketangai sila tidak mentun tu. Kau ilang tuang orang piti, kau ilangi orang, kau makan orang, nan jadi awak ke Mekah. Awak kan tak satu orang melangi melentuangi, mengicu segala macam nan jadi paizalah ke Mekah ya. Nan beliau ambil tu urusan beliau salah. Tak kebarakat itu. Paniknya nak minta wa barakatan fi rizki, berkah rizki. Tapi kalau masih mantun jo cara mencari rezeki, menerima rezeki, mau saur rezeki, masih tak jalan jo pitih ko. Piti abu-abu, piti abu-abu namanya. Tatangan masuk, piti terima saya. Tatangan masuk terima. Dari kau dah perlu kita baca kadang-kala Allah menjadi rahsia umum. Rezeki wa taubatan qabla al-maut. Taubat sebelum mati datang. Taubat ko paguna fungsinya sebelum mati. Kalau lah mati, tidak ada kutub boleh. Bahkan kalau mati, ketika wangok sampai siko baru tidak ada kutub boleh. Fir'aun taubat. Fir'aun itu beriman. Fir'aun itu Muslim, tapi lah terlambat angoknya siko. Dalam surat Yunus ayat 90 tidak salah, Fir'aun itu mengaku beriman.
Fir'aun mengaku Muslim. Cuman ketika itu tidak laku. Makanya taubatanku qabla al-maut. Kami meminta, kami mohon kepadamu ya Allah, itu anugerahi kemauan untuk bertobat kepada kami sebelum mati tiba datang. Wa rahmatan indal maut, rahmat sewaktu kematian. Ana rahmat sewaktu kematian ketika proses kematian Tuhan. Diperlakukan dengan lembut-lembut, tidak dibentak-bentak, tidak diari-ari. Dengan lembut dan halus. Karena dalam tafsiran surah An-Nazi'at, kitab tafsirnya Majmu'atut Tafasir jilid 6. Malaikat ketika itu, ketika mengeluarkan ruh orang mukmin, mengeluarkannya alambik-lambik. Ambik-alambik. Cuma nanai minyak penuh. Namanya nasyitat. Wan nasyitatin nashtah. Itu dijelaskan dalam kitab tafsir itu, malaikat itu bagaikan seseorang memasukkan timbu ember ke dalam semua yang dalam berisi penuh, lalu dilambik-lambiknya megang getih supaya jangan terserak. Itu nasyat namanya, melambik. Rahmatan. Sakit keluar, cuman dihalus lemah lembutkan demi malaikat-malaikat yang mengeluarkan ruh orang-orang mukmin dengan lemah lembut, nasyitati nashta. Dan kita minta rahmatan indal, diberi kami rahmat sewaktu kematian. Arti rahmat itu kan lemah lembut, kasih sayang, penuh rahmat. Kalau mencela dibentak-bentak, dihardi-hardi, diburanga-burangai, dilakak, dipukul untuk supaya keluar ruhnya. Itu bedanya. Rahmatan indal maut. Gunanya kita terang sangin kan supaya tidak beco-beco sana. Alai wa maghfiratan ba'dal maut. Ampunan setelah mati. Sebab ampunan itu kita perlulah mati. Lah mati nanti baru terasa kita dapat ampunan. Kalau tidak dapat ampunan, sengsara badan, celaka diri. Dalam kubur lah mulai mengalami kesengsaraan, penderitaan dan dapat ampunan. Jadi kalau orang dapat ampunan, nyalah mulai mengalami setelah kubur itu terasanya bisa diampuni, diringankan, dihapuskan dosa. Maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina, ya Allah hawin. Entengkan, mudahkan, ringankan atas kami di dalam sakaratil maut. Di dalam menghadapi sakaratul maut. Sebab siasen mengalami, ya Nabi sendiri mengalami. Bahkan sakaratul maut beliau yang terberat. Ya, sakaratul maut Nabi yang terberat. Karena beliau Nabi, Rasul. Posisi beliau tinggi. Jadi ujian terberat adalah Nabi. Fi sakaratil maut. Wan najata minan nar. Selamat dari neraka. Oh, kan bagus doa, luar biasa. Selamat dari neraka dan diberi kemaafan ketika hisab. Dimaafkan ketika hisab banyak yang diapui yang saya kesalahan, dosa-dosa dimaafkan. Kau dilipu, kau diapui yang dimaafkan. 10 permintaan kita. Nambah buangnya mati dan sesudah mati saja. Taubatan qabla al-maut. Taubatan qabla al-maut. Wa rahmatan innal maut. Wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin ala fi sirtil maut. Wa najata minan nar. Wa afan nisa. 6. Yang berhubungan dengan mati dan sesudah mati 6. Dia wak ke mati le, anak 6 ko perlu. Anak 6 ko perlu. Perlu sangat nanti kita pelajari anak-anak ko. Kini bagi dulu. Besok hari Selasa, hari Senin yang akan datang, ada ketul kesempatan kita pelajari anak-anak ko. Kini ko pecik. Imai-imai.
tentang doa nalah apa di kita bagi nan dapat. Bagi tak dapat tu apalah. So pokok benar. So, nah insya-Allah dalam persuaan pertemuan kedatang kita lebih tekankan mempelajari yang pertama taubatan qabla al-maut. Sajak sinan kita pelajari. Makasih taubatan qabla al-maut, rahmatan 'inda al-maut, maghfiratan ba'da al-maut, hawin alaina sakratul maut, an-najata minan nar wal afwa 'anil hisab. Nanti. Nama ulang bacanya celiklah kayo. Oi. Celiklah kayo. Nang kan dapat seseorang tak? Nang kai buah ko nak dapat aja seorang tu ibu. Apa ko dapat seorang tenang-tenang saya. Ni kadang-kadang dapat ibu juga. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kalau ada baris di bawah tasdid tu beri bawah namanya. Fid din tu kan di mana barisnya? Di bawah tasdid, baris bawah. Kalau di atas tasdid baris atas. Jangan kau baca lo fiddan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku pada akhirnya. Wa khaira amali, sebaik-baik amalku khawatimah, yang penutup-penutupnya. Wa ja'al khaira ayami, dan jadikan sebaik-baik hariku yauma alqaka, hari ketika bertemu berjumpa denganmu. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'al khaira ayami yauma alqaka fih. Sampai situ. Sekian kaji kita. Mudah-mudahan tak datang maut tu dalam sepekan kawak. Kalau datang kan tak bisa kita pelajari. Amin. Amin lah kau. Kalau datang maut tu siapa amin lagi? Semoga ada manfaat, ada berkahnya yang kita pelajari pagi hari ini. Ditutup dan diakhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.